sentrum kekuatan politik Indonesia 5 sampai dengan 10 tahun yang akan datang. Beliau adalah yang menentukan jalan dan perjalanan Indonesia. Nah, di balik berbagai reputasi perjalanan panjang beliau, saya punya keyakinan bahwa beliau akan mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya, apa yang disampaikannya. Karena kalau kita banding antara apa yang disampaikan ketika konvensi Golkar dengan apa yang disampaikan pada saat pidato perdana pelantikan menjadi Presiden Republik Indonesia, sama. Substansinya sama. Soal ketimpangan, soal perang terhadap kemiskinan, soal pemerintahan bersih, soal-soal yang lain-lain. Yang itu esensi dari apa yang disampaikan, sama. Buku beliau di kepemimpinan militer, di transformasi dan segala macamnya, esensi bukunya sama. Tidak ada yang berbeda. Apa yang ditulis oleh beliau, itu apa yang disampaikan oleh beliau. Tulisan di dalam buku-buku beliau, itu persis seperti apa yang disampaikan. Jadi tidak ada yang beliau misalnya pencitraan, itu tidak ada, saya kira. Memang itu hakinya Prabowo sebagai sosok yang otentik. Tapi apakah kemudian kemenangan ini akan menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran? Itu pertanyaan yang serius bagi kita semua. Beliau sudah mencapai cita-citanya menjadi Presiden Republik Indonesia. Tetapi ingat bahwa kemenangan itu bukan tujuan. Tapi kemenangan itu adalah sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Presidensialitas itu bukan hanya dalam rangka meraih kekuasaan menjadi Presiden Republik Indonesia setelah itu selesai, tetapi itu adalah pintu masuk untuk memperjuangkan dan mensejahterakan Republik ini. Dan saya yakin dari apa yang diucapkan 100 hari berjalan, apa yang dilakukan itu konsisten, terprogram dengan baik. Ketika Danantara diluncurkan, kemudian dilanjutkan dengan Batmas, dilanjutkan dengan operasi dan seterusnya. Yang itu sebetulnya menunjukkan alur narasi pembangunan ekonomi di dalam pandangan beliau, yang itu sangat sumitomo sebetulnya. Dan kalau misalkan kakak-kakak di sini pernah juga, saya nggak tahu apakah pernah membedah paradoks Indonesianya Pak Prabowo, itu juga dari tahun kapan? Dari 2014 itu selalu, dan kita di diklat kita itu selalu disampaikan tadi. Kak Riri nanya soal leadership, kepemimpinan, karena kalau misalkan dalam konteks yang berbeda, kayaknya karakternya yang ditampilkan agak berbeda. Tapi jujur, saya tiap kali kalau ditanya sebagai, kalau misalkan di keluarga kayak gimana, nggak jauh beda. Masih kecil, itu artinya Pak Prabowo itu konsisten merawat mimpinya, cita-cita di dalam negeri terus sebagai mimpi Prabowo untuk menjadi presiden itu dari kecil. Dan Prabowo ingin menjadi presiden tidak menggunakan jalur militer, walaupun di saat terakhir punya kesempatan, berpotensi mempunyai kesempatan untuk